sesi kedua, yaitu penyampaian materi oleh Serda Aprilio Perkasa Manganang yang diidola-idolakan oleh kaum Hawa. Oh gitu Karena ya. ketampanannya. Oh gitu, berarti Kakak Sekar ini ya sempat terpesona ya? Terpesona. Iya nggak ya? Oke, Ibu, kami persilahkan untuk dapat memandu. Kak Serda, saya panggil apa nih kakak? Panggil kakak, panggil mas, atau panggil apa? Mau dipanggil apa, Nganajo? Halo. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Oh, ya. Sudah gabung ya di sini ya. Mau dipanggil apa, Nganajo? Mau dipanggil Aprilio kah? Mau dipanggil Perkasa atau mau dipanggil Manganang, Ngana? Atau Lanang? Atau Lanang? Ya, orang paling banyak tahu Lanang dengan April. Udah terbiasa panggil April. Jadi kita panggil Ngana apa? April gitu? Lanang? Bisa April, bisa Lanang. Senyamannya aja. Kalau saya ikut Ibu Kasat ya, menamakan Ngana Lanang. Oke, Lanang. Oke, saya baca sedikit ya tentang Lanang. Lanang ini adalah orang yang sungguh luar biasa. Lanang bisa berada sampai saat ini karena Lanang adalah orang yang penuh motivasi ataupun orang yang memiliki cita-cita untuk mengabdi kepada negara. Serda Aprilio Perkasa Manganang dipanggil Lanang. Lahir dengan nama Aprilia Santini Manganang 27 April 1992. Usianya sekarang 29 tahun. Masih sendiri kan? Sudah menikah? Oh, masih sendiri? Masih sendiri. Oke, baik kalau masih sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya, bagi adik-adik ataupun kakak-kakak yang masih sendiri, Mas Lanang ini masih sendiri. Jadi kalau kalian butuh nomor teleponnya, hubungi saya dulu Ibu Joanna melalui Universitas Dian Nusantara. Setuju, Bang Anang? Setuju ya? Oke, bagus kalau setuju. Kalau tidak setuju, bahaya ini. Oke, tadinya Mas Lanang ini adalah seorang prajurit tentara nasional, sekarang adalah seorang prajurit tentara nasional Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain bola voli Indonesia yang pernah kuliah di Universitas Bandung dengan program studi manajemen keuangan pada tahun 2015. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, sekarang Lanang, saya punya video tentang kamu. Saya pengen tayangkan video itu. Kenapa video ini saya tayangkan? Karena saya melihat diri kamu itu seorang pejuang yang luar biasa ya. Kalau saya lihat berjuang untuk hidup kamu sendiri, berjuang untuk cita-cita kamu sendiri, berjuang juga untuk keluarga. Kita putarkan videonya bagaimana? Oke, lanjut, Eva. Aprilia Santini Manganang merupakan seorang anak berprestasi asal Tahuna, Kepulauan Sangir, Sulawesi Utara. Berasal dari keluarga dengan latar belakang sederhana, membuat Manganang menghadapi masa kecil yang sulit. Namun hal tersebut tidak menghalanginya dalam meraih penghargaan, terutama sebagai atlet olahraga voli yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sejak tahun 2016, Manganang resmi dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat melalui program Bintara Berprestasi hingga masa kepemimpinan Jenderal TNI Andika Perkasa saat ini. Tepat di usia 28 tahun, Serda Manganang didiagnosa hipospadia. Kenyataan yang baru terungkap setelah melewati pemeriksaan intensif oleh tim dokter RSPAD Gatot Subroto. Sudah siap ya, biarnya operasi Pak. Tujuh gitu ya, sepakat ya. Tekad serta keyakinan Serda Manganang semakin bulat untuk memperbaiki suatu kesalahan yang ada pada dirinya berkat dukungan orang tua, Kepala Staf Angkatan Darat, serta keluarga besar TNI AD. Sore ini saya akan menjelaskan tentang salah satu prajurit Angkatan Darat, yaitu Sersan II Aprilia Santini.
Manganang. Rekan-rekan sekalian, seseorang yang kemudian diberi nama Aprilia Manganang tidak seberuntung kita semua. Jadi saat dilahirkan, anak ini memiliki kelainan pada sistem reproduksi yang dalam terminologi kesehatan disebut hipospadias. Saya memutuskan untuk memanggil Sersan Manganang ke Jakarta. Kemudian saya intinya ingin membantu apa yang bisa kami bantu. Sehingga saya hadirkan tim dari RSPAD lengkap. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara lengkap di RSPAD dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan yang kami punya. Karena kasusnya tadi adalah hipospadias yang termasuk serius, sehingga harus dilakukan namanya corrective surgery atau operasi korektif sebanyak 2 kali. Selanjutnya, Manganang begitu masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Darat, dia menjadi bintara di komunitas ajudan jenderal. Jadi saya akan dengan kondisi ini, maka saya dengan staf akan melakukan evaluasi untuk memberikan tugas yang lebih pas. Dengan harapan setelah ini Sersan Manganang bisa menjadi seseorang yang memang ditakdirkan untuknya. Saya kasih sebentar saja ya, Sersan Manganang ya, sebentar saja. Coba apa yang dirasakan setelah operasi ini? Ini momen yang saya sangat tunggu, Bapak. Jadi ini momen yang sangat bahagia banget. Terutama saya puji Tuhan banget sama Tuhan Yesus. Saya bisa lewati ini. Dan saya sangat bersyukur Tuhan pakai Bapak dan Ibu untuk mempertemukan saya. Dan juga saya berterima kasih banget para dokter yang sudah membantu saya. Saya sangat bahagia Bapak. Selama 20 tahun saya menunggu keinginan saya, dan akhirnya tahun ini bisa tercapai. Izin Bapak. Izin terima kasih Bapak. Dengan hasilnya yang bagus banget dan ya, seneng banget. Jadi kayak aura yang dulu terpendam akhirnya auranya itu keluar dan kayak fresh banget jadinya. Harapan aku pengen jadi orang yang berguna. Suatu saat nanti saya berkeluarga, punya anak, istri, saya pengen tunjukin kasih sayang saya. Terima kasih banget sama Bapak sama Ibu. Mungkin nggak ada beliau, mungkin saya nggak bisa seperti sekarang. Bapak sama Ibu itu luar biasa baiknya. Mereka tulus ikhlas buat membantu saya buat pengobatan, dan saya nggak mau sia-siakan itu. Itulah Serda Aprilio Perkasa Manganang yang akhirnya dipanggil Lanang. Ngana sudah perkasa Jo sekarang ya. Yeah. Nah, mantap kalau begitu. Berarti di sini kami dari Universitas Dian Nusantara terima kasih ya. Mas Lanang sudah mau bergabung dengan kampus kami. Memang kampus kami baru, tetapi kami juga banyak berkolaborasi dengan TNI di dalam membangun ataupun berbagi kepada teman dan sesama kita yang ada khususnya di
Jakarta Barat dan di Bekasi, karena kami kampusnya ada di Bekasi juga, khususnya di Cibubur. Oke, Mang Anang, saya pengen tahu nih, bolehkah Mas Lanang tuh bercerita sebenarnya masa kecilnya tuh seperti apa sih? Kita ini kan lahir, tumbuh, dan besar, banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang membuat kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh seperti ini, kayaknya aku nggak mampu deh seperti ini. Karena kalau saya lihat dari YouTube ya, video-videonya Mas Anang itu, saya lihat sungguh luar biasa. Makanya saya terketuk hatinya, biar di sini Mas Lanang itu bisa berbagi ke adik-adik kita yang ada di sekolah, yang ada di SMK Negeri 15 ini, biar mereka lebih tahu bagaimana sih ke depannya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Monggo silakan, Mas. Oke. Terima kasih banyak udah mengundang saya di acara ini. Sebenarnya sih dari kemarin agak deg-degan karena saya sendiri juga, mau cerita apa ya tentang kehidupan saya. Banyak ceritanya. Ngubungin kamu itu susahnya setengah mati. Iya, saya orang juga kan. Kamu orang penting sekali. Sebentar lagi saya sudah mau telepon Pak Kasan nih, Pak Andika. Tolong bantu saya untuk menghadirkan Mang Anang ada di kampus Dian Nusantara. Iya. Oke, saya juga kan cerita. orangnya yang kalau bercerita juga, agak gugup. Mendingan saya bertanding atau diapain lah. Ya nanti kita main volley lah di sini. Yeah. Kan kamu kan jauh. Sekarang kamu cerita dulu deh gimana pengalaman hidupnya sehingga bertemu, kan ada kejuaraan kamu yang banyak, kamu mengharumkan nama bangsa itu begitu banyaknya. Bolehlah bercerita sedikit demi sedikit dan akhirnya kamu menjadi seorang lanang yang sekarang ini. Bagi dong, share dong, jangan pelit lah. Makasih lah. Mungkin buat adik-adik ini cerita pengalaman hidup saya dari kecil sampai sekarang. Saya tuh lahir dari kedua orang tua saya. Papa saya Aldus Akib Manganung dan Ibu Suryati Borilano. Saya lahir di Kepulauan Sangihe. Saya dibesarkan dari keluarga yang dibilang tidak mampu. Tapi buat saya itu tidak masalah sih. Karena saya tahu kondisi keluarga saya, orang tua saya, pendidikan mereka juga tidak sampai selesai, tapi memang buat saya itu tidak ada masalah. Semenjak kecil saya hidup sederhana sekali, saya hidup apa adanya, terus saya bermain pun tidak pernah bermain sama teman. Hidup saya tuh habis di hutan mencari sesuatu yang berguna buat di rumah, membantu mama, papa. Jadi semenjak SD sampai STK, SD, SMP itu saya menjalani hidup saya seperti orang biasa aja. Dan juga termasuk saya orang yang kalau dibilang SD itu saya pernah tidak naik kelas. Itu pengalaman saya. Nakal ya kamu ya, kalau sampai SD tidak naik kelas itu berarti kamu nakal ya? Bukan nakal, Bu. Jadi apa dong? Saya tuh orang yang malas banget belajar. Oh, malas ya? Ya, karena beda sama kakak saya. Kakak saya dia tuh peringkat dari TK, SD sampai SMA. Kalau saya tuh orangnya malas banget. Saya kalau belajar itu mendingan saya bermain dibandingkan saya belajar. Akhirnya mungkin ada penyesalan atau gimana, yang mungkin masih anak-anak, saya tuh bisa membaca aja kelas 6 SD. Jadi itu baru belajar membaca. Baca kelas 6 SD. Kemana aja? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu kemana aja? Itu hidupnya udah cuman bermain sekolah. Jadi kalau kayak guru udah kasih PR itu udah ketakutan, pengen nangis, pengen nggak mau sekolah. Tapi ya mungkin masih kecil kan Bu, jadi saya jalani aja. Terus akhirnya yang buat saya tidak menyerah, saya tahu saya kekurangannya di situ. Saya dari kecil SMP itu saya udah pikir, saya kalau di dalam belajar saya pasti tidak bisa. Tapi saya pengen cari kelebihan saya apa. Nah, akhirnya dengan kondisi keluarga saya juga kalau lihat kondisi orang tua saya dengan
hidup kayak gini itu kayaknya buat saya ke depan agak sulit. Makanya saya berpikirlah kayaknya saya harus terjun di dunia olahraga. Jadi waktu SD itu saya udah mulai berpikir saya pengen olahraga, tapi olahraga apa? Untuk sekarang waktu SD juga kan bisanya bantu mama jualan gorengan di jalan, terus teriakin jadi supaya orang bisa beli gorengannya. Buat saya itu tuh luar biasa sih, karena mungkin anak-anak sekarang juga mungkin jarang ya mungkin bisa apa yang mendapat pengalaman seperti itu, karena mungkin adik-adik sekarang mungkin udah lebih maju ya, karena dengan apa ya, dengan media sosial, dengan hidup yang sekarang. Tapi yang buat saya itu dulu saya sangat sulit banget buat dapat sesuatu. Seperti jajan pun, saya dari SD sampai SMP itu pun orang tua tidak pernah kasih saya jajan. Saya cuma dibekali makanan pagi. Jadi buat saya itu pengalaman yang luar biasa sih. Dan itu membentuk karakter dan kehidupan saya ke depan. Jadi semenjak saya masuk SMP, saya mulai terjun masuk di dunia atletik 2005. Saya jadi pelari, saya sprinter. Nah, saya senang sebenarnya. Saya udah, kayaknya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Nah, jadi semenjak SMP itu kan saya udah masuk dunia sprinter pelari. Saya dipulangkan karena gender. Jadi masalah hormon itu, dan kalau di olahraga sendiri itu tidak boleh, harus tim. Jadi saya bermain. Saya SMA langsung terjun ke olahraga yang bergu. Saya berpikir olahraga yang bisa menghidupkan saya apa? Saya tekunin di bola voli. Tadinya basket. Cuman karena basket tidak membuat saya, kayaknya basket ini tidak mungkin kayaknya untuk bisa berprestasi. Makanya saya terjun di dunia voli. Saya mungkin terpuruk dengan keadaan saya. Terus saya mentalnya pasti jatuh. Tapi yang membuat saya bangkit dan membuat saya maju itu karena saya lihat gimana perjuangan orang tua saya dari bayi sampai sekarang pun mereka pengen biayain saya. Jadi saya pengen, hidup saya ini saya harus membahagiakan kedua orang tua saya. Karena siapa lagi yang harus kita bahagiakan? Jadi kayak saya tuh tahu kekurangan saya tetap pengen maju lah ke depannya. Satu lagi yang pengen saya tahu, apa sih maksud saya gini, Pak Andika dan Ibu Andika itu udah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk Mas Lanang. Apa arti mereka dalam hidup Mas Lanang selain orang tua? Kan kita punya orang tua, pasti orang tua selalu number one kan? Nah, kalau menurut Mas Lanang sendiri, Ibu Andika dan Bapak itu bagaimana? Ibu Bapak itu buat saya tuh orang yang baik banget, orang yang membuka jalan buat saya sama kakak saya untuk bisa jadi diri sendiri. Dan buat saya tuh bapak sama ibu kayak malaikat, kayak makanya kayak Tuhan pakai bapak ibu buat bukakan jalan saya untuk jadi seorang laki-laki yang seutuhnya. Jadi mungkin nggak ada lagi kayak bapak sama ibu yang seperti itu. Makanya saya selalu berharap sama bapak sama ibu tuh tetap selalu sehat, diberikan kesehatan terus, tetap jadi seorang pemimpin yang bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Dan pokoknya luar biasa. Saya juga terharu kadang, saya pengen senang. Mungkin kalau nggak ketemu bapak sama ibu, ya itu saya nggak tahu mau seperti apa. Saya pasti terpuruk dengan keadaan saya nggak bisa nentuin siapa saya pasti makin terpojok dengan kondisi saya. Tapi bisa saya ketemu bapak ibu, mereka membukakan jalan, kayak semua itu menerima. Jadi luar biasa. Oke Mas Lanang, kita cut dulu ya pembicaraan kita. Tapi Mas Lanangnya jangan keluar dari Zoom ini. Kan kita sudah izinkan sama Pak Komandan kan? Pak Komandan nggak marah kan? Siap salah kalau marah, mohon izin. Jadi gini,
Ada kata-kata yang saya ambil dari kata Mas Lanang itu, lahir dari keluarga yang tidak mampu, tetapi bagi saya tidak masalah. Itu adalah keynote-nya hari ini.